Dalam dunia profesional, profesi konsultan adalah suatu profesi yang sering didengar. Sudah banyak perusahaan ataupun perorangan yang sampai saat ini masih memanfaatkan jasa mereka demi mendapatkan solusi dan jalan keluar untuk bisnisnya, baik itu dari sisi performa bisnis ataupun hal lainnya. Tertarik untuk menjadi konsultan? Ayo kita bahas di video ini. Hai Sobat 5, balik lagi sama Minlo di sini. Di video kali ini, Minlo akan membahas mengenai 5 hal yang perlu kamu ketahui tentang konsultan. Konsultan adalah suatu pekerjaan yang menyediakan jasa konsultasi pada bidang keahlian tertentu, seperti pajak, akuntansi, pemasaran, hukum dan masih banyak lagi. Terdapat setidaknya 2 jenis konsultan, yakni konsultan internal dan juga konsultan eksternal. Konsultan internal adalah mereka yang bekerja di dalam perusahaan yang sama dan mereka bisa memberikan nasihat sesuai dengan bidangnya secara profesional dan secara detail. Sedangkan konsultan eksternal adalah mereka yang berada di luar perusahaan. Mereka akan bekerja untuk para kliennya, baik itu perusahaan ataupun perorangan. Sebelum kita masuk ke materinya, like dan subscribe dulu ya. Terima kasih. Yang pertama yaitu kenapa harus konsultan. Kamu perlu mengetahui kenapa kamu ingin bekerja di konsultan. Di dunia konsultan terdapat banyak sekali tantangan. Contohnya seperti bekerja dengan waktu yang tidak tentu, terkadang kita harus bekerja sampai larut malam untuk mengerjakan pekerjaan yang memang dibutuhkan pada saat itu juga. Selain itu proyek yang kita kerjakan bermacam sehingga kita perlu untuk belajar hal yang baru setiap hari, juga bertemu dengan orang-orang baru yang memiliki personality yang beragam. Hal-hal tersebut merupakan hal yang akan terjadi dalam keseharianmu. Yang kedua yaitu motivasi. Untuk bisa melewati tantangan tersebut, sangat penting untuk memiliki motivasi untuk menjadi konsultan. Peluang kerja yang terbuka lebar, proyek baru yang ditunggu, peluang networking yang semakin luas, dan gaji yang besar. Semua itu akan datang dengan suatu pengorbanan, di mana lingkungan pekerjaanmu yang sangat menantang namun memang sangat menjanjikan. Mungkin nanti kamu akan melewati fase di mana tantangan yang kamu hadapi sangat menguras emosi. Oleh karena itu, memiliki alasan yang kuat adalah kunci untuk bertahan sebagai konsultan. So, coba pikirkan kenapa kamu ingin menjadi konsultan. Apakah karena gaji, karena ilmu yang akan dipelajari, atau karena pekerjaan yang prestisius? Semuanya harus jelas agar kamu memiliki motivasi yang cukup untuk bertahan. Yang ketiga yaitu harus belajar. Keuntungan terbesar dalam menjadi konsultan, terutama ini menjadi pekerjaan pertamamu adalah kamu akan belajar sangat banyak hal di dunia konsultan. Tentu saja kamu akan menjalani pekerjaan dengan waktu yang sangat padat, yang mungkin bekerja 2 kali lebih banyak, yang berarti kamu belajar lebih banyak dibandingkan temanmu yang bekerja di pekerjaan lain. Namun demikian, intensitas kerjamu dalam suatu proyek, orang hebat yang terlibat bersamamu di dalam suatu proyek, sumber daya yang sangat banyak yang kamu miliki, pelatihan yang akan kamu dapatkan, jenis proyek yang berbeda-beda, jenis industri yang berbeda, dan orang-orang baru yang memiliki banyak personality, sangat banyak pengalaman yang akan kamu dapatkan hanya dalam beberapa tahun, ini adalah peluang untuk berkembang yang hampir tidak bisa kamu dapatkan di tempat lain. Yang keempat yaitu open-minded. Untuk dapat melahap semua ilmu yang bisa didapatkan, maka harus menjadi seorang yang open-minded. Jangan pernah kamu berpikir untuk berkarir sebagai konsultan apabila kamu hanya ingin mengerjakan pekerjaan proyek dari industri tertentu, dengan model proyek tertentu, dan bekerja dengan orang tertentu saja. Jadilah open-minded, karena walaupun kamu mengerjakan proyek dari industri yang tidak kamu sukai di awal, justru proyek tersebut yang memberikan pengalaman paling berharga. So, be open-minded dan belajar sebanyak mungkin karena ini akan menjadi fondasi yang kuat untuk karirmu setelah ini. Yang terakhir yaitu buat relasi dan jejaring dengan klien serta rekan kerja. Dengan proyek kerja yang bermacam, serta bertemu dengan orang-orang baru, tentunya kita akan mendapatkan banyak relasi yang akan kita temui. Membangun relasi yang baik dengan orang yang tepat merupakan hal utama yang perlu kamu lakukan untuk membangun masa depan sukses.
Kamu dapat belajar dari pengalaman orang-orang yang menjadi relasi. Dalam membangun relasi, Anda dapat menjadi pihak yang menolong ataupun ditolong. Jika Anda harus menolong, maka jangan ragu menolong dan bantulah dengan ikhlas. Karena akan ada saatnya Anda yang membutuhkan bantuan. Nah, gimana penjelasan dari Milo? Udah jelas belum? Tulis di kolom komentar ya pendapat Sobat 5. Oke, segitu dulu sharing dari Milo kali ini, jangan lupa cek video Milo yang lain ya. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, like, share, subscribe, dan ajak teman kamu ya, biar Milo lebih semangat lagi bikin videonya. See you on the next video.